Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswaku semua. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-10 ya, untuk mata kuliah, metodologi penelitian kualitatif. Baik, seperti yang sudah kita diskusikan pekan-pekan lalu, kita telah membahas tentang bagaimana mengolah bukan mengolah data ya, mengambil data kualitatif, beberapa cara, serta bagaimana etika penelitiannya. Nah, hari ini kita akan mulai melakukan, cara bagaimana mengolah data kualitatif ya. Tidak seperti, mengolah data kuantitatif yang sudah kita bahas pada semester lalu. Mengolah data kualitatif, agak sedikit berbeda ya. Baik, mari kita lihat, PowerPoint berikut ini. Ya. Ya, jadi, setelah kita melakukan pengambilan data ya, 2 pekan yang lalu, kemudian data yang telah diambil ini akan kita sajikan. Nah, bagaimana cara menyajikan data? Nah, itu nanti akan masuk dalam bahasan kita hari ini. Nah, selain data yang disajikan, tentu saja akan mengalami ada yang disebut dengan reduksi data. Reduksi data itu adalah proses mengurangi data atau mengeluarkan data dari apa yang kita ambil sebelumnya, tapi berdasarkan kebutuhan ya, kebutuhan yang akan kita analisis dan akan kita sajikan dalam laporan penelitian kita. Ya, setelah data direduksi, kemudian disajikan, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat, panahnya bolak-balik ya, 2 arah. Artinya apa? Bahwa, setelah data disajikan di sini, gitu kan, kemudian, dalam proses penyajian data ini juga akan dianalisis lagi apakah kemudian data ini terlalu banyak atau tidak, sehingga, data direduksi dulu, setelah direduksi dikembalikan lagi dalam penyajian data. Atau data tidak langsung disajikan, tapi dia akan dilakukan proses reduksi, kemudian akan disajikan. Nah, dalam proses reduksi ini dan proses, penyajian data ini adalah 2 hal yang akan kita lakukan di dalam pengolahan data kualitatif. Nah, setelah data sudah disajikan, akan kita akan dengan mudah akan membuat, satu kesimpulan ya. Nah, tapi kesimpulan ini dari mana kita mengambilnya ya, kesimpulan ini, kita kembalikan lagi dari, data-data yang sudah kita dapat di lapangan, pengambilan data yang sebelumnya kalau kita masih ingat, yaitu berdasarkan kerangka teori dan operasional konsep yang sudah kita buat sebelumnya juga. Sehingga kalau kita lihat proses pengolahan data ya, dari ngambil data, penyajian data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan, itu adalah satu proses yang terus-menerus simultan gitu ya. Jadi tidak linier ya, tapi dia bisa, bolak-balik ya, back and forth seperti itu, sampai kemudian mencapai satu data yang, baik untuk disajikan dan untuk dianalisis. Ya, kita mulai yang pertama ya. Jadi dalam olah data ini, meliputi pengambilan data, reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal kita bikin laporannya. Ya, kita mulai dari pengambilan data ya. Kemarin kita sudah bahas masing-masing ini, pengambilan data, bisa banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Pertama bisa jadi wawancara, interviews ya, kemudian dari FGD, focus group discussion, observasi ya, pengamatan, kemudian dari teks kalau kita, analisis teks ya, atau juga tidak masalah ketika kita sedang meneliti tentang satu tema tertentu, kemudian kita cari clipping beritanya, misalnya seperti itu ya, dokumen ya dan foto gitu. Nah, yang menarik dari penelitian kualitatif ya, datanya sangat banyak ya, sangat variatif ya dibanding dengan penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif kan kita hanya nyebar kuesioner ya, survei, kemudian hasil survei itu kita coding dan, diolah menggunakan SPSS. Sedangkan kalau untuk ini ya, karena sumbernya banyak, kemudian nanti bagaimana cara kita mengolah data.
Oke. Baik, setelah data diambil, kemudian, data diolah, ya. Eee, sebelum data, apa namanya, setelah data kita dapat ya, kemudian kan kita punya, berbagai macam bentuk rekaman data ya. Pertama wawancara, ya. Kalau kita dapat data dari wawancara dan FGD ya, focus group discussion, itu kemudian data kita olah menjadi transkrip. Ya, ditranskrip. 2 pekan lalu kita sudah melakukan, latihan bagaimana membuat transkrip wawancara, ya. Kemudian, jika data itu berupa observasi ya, maka, pencatatannya atau, storage, penyimpanan data tersebut atau pengolahan data tersebut ya, berupa bentuknya adalah catatan lapangan. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan, pada pertemuan yang lalu, catatan lapangan ini terdiri dari 2 hal minimal ya. Yang pertama adalah deskripsi keadaannya, ya, misalnya ketika kalian sedang mengamati di lapangan tentang kondisi akulturasi budaya. Nah, kemudian apa yang kamu lihat saat itu, ya itu yang harus kamu catat. Oleh sebab itu, makanya ketika kita melakukan observasi, setiap saat setelah kita melakukan observasi, nggak boleh langsung berhenti ya, langsung kamu bikin feed note atau catatan lapangan yang menggambarkan keadaan. Ya, keadaan di sana macam-macam ya, kamu ketemu siapa, apa namanya, kapan, jam berapa, misalnya gitu ya, atau kamu melakukan observasi pergi ke masjid misalnya, atau kamu lagi mengamati akulturasi budaya di satu kampung misalnya dengan, melihat bagaimana interaksi orang-orang di sana, di warung misalnya seperti itu kamu, catat ya karena, itu disebut dengan observasi. Nah, selain, deskripsi keadaan ya, catatan lapangan juga meliputi interpretasi atau kontemplasi Anda. Jadi setelah kamu catat semua deskripsi dan keadaannya, kemudian kamu mulai melakukan, interpretasi. Interpretasi ini tentu saja harus didasarkan pada kerangka teori yang sudah, kamu punya, seperti itu ya. Dan dari kerangka teori itu sudah diturunkan menjadi definisi operasional. Tapi tidak terbatas pada itu. Bisa jadi ya misalnya, kamu bicara soal akulturasi budaya ya di kampung X misalnya seperti itu, kemudian kamu mendapatkan, fenomena baru gitu ya yang tidak ada di dalam, kerangka teori sebelumnya, seperti itu. Atau belum kamu tulis di dalam, belum kamu turunkan dalam definisi operasional. Artinya kemudian kamu harus mencari gitu ya sumber atau referensi terkait dengan temuan barumu itu. Jadi kembali lagi ke kerangka teori dan, kamu cari lagi referensi, kemudian kamu tambah definisi operasional. Dan itu nanti tambahan itu akan apa namanya, memperkaya kamu dalam konteks dalam, menganalisis data nanti di belakang. Nah, dari sini kita akan bisa lihat bagaimana, yang namanya penelitian kualitatif itu, kita tidak berhenti ya ketika proposal sudah jadi. Turun ke lapangan kita masih bisa lagi, apa namanya, mendalami lagi atau mengeksplorasi lagi referensi, yang sudah kita buat. Ya, selanjutnya, bagaimana kalau data kita bentuknya teks ya. Nah, pengolahan data yang bentuknya teks ya, misalnya kamu analisis teks atau, teks, apa namanya, analisis clipping berita ya terkait dengan tema yang kamu pilih, itu kemudian, eee, pengolahan data itu kita mulai pisahkan berdasarkan unit analisisnya, seperti itu. Jadi misalnya ya, kamu mau analisis teks sebuah film, artinya yang harus kamu apa namanya, olah ya datanya, pertama misalnya ini hanya contoh ya, eee, misalnya analisis semiotik, apa ya, analisis semiotik, propaganda propaganda anti-Islam misalnya seperti itu ya, atau analisis semiotik budaya Jawa dalam film X gitu. Nah, gimana caranya kamu, bisa mendapatkan budaya Jawa dalam film X tersebut, kan kamu sudah tentukan unit analisis di sebelumnya.
Nah, makanya, data yang ada pengolahan data yang ada pada teks itu kamu pisahkan dari penokohan, setting-nya, dialognya, alur cerita, dan seterusnya ya. Contoh misalnya penokohan, ada berapa tokoh di dalam film itu, kemudian, kamu deskripsikan ya, misalnya ada tokoh ibu, tokoh bapak, tokoh anak, misalnya seperti itu, kamu, deskripsikan seperti apa penokohannya. Penokohan itu tidak hanya yang kamu deskripsikan bukan karakternya saja, tapi juga, dari cara dia berpakaian ya, dari komunikasi nonverbal ya, cara berpakaian, cara, logat bicara misalnya seperti itu ya, dan seterusnya. Setting, ya setting misalnya, di mana, film ini diambil ya sebagai latar misalnya seperti itu, apakah rumahnya, apakah tempat sekolah dan seterusnya ya. Dialog, dialog juga kamu pisahkan, karena kamu tadi judulnya analisis semiotik budaya Jawa misalnya seperti itu, otomatis kamu, coba kamu ambil dialog-dialog yang menggunakan bahasa Jawa gitu ya, atau kamu ambil dialog-dialog yang, kental dengan values Jawa, misalnya seperti itu. Kemudian alur cerita, ya alur cerita ini juga kamu pisahkan, khususnya ketika berbicara tentang, cerita tentang, apa namanya, konteks Jawa. Nah, selanjutnya ada foto ya, data foto. Gimana cara kita mengolah data foto ya? Foto tersebut diberi catatan ya, setiap foto yang mengandung simbol dan pemaknaan lain dalam penelitian. Jadi jangan lupa setiap kamu mengambil foto ya, kemudian kamu mau simpan itu di dalam laptop kamu ya, dalam storage, itu setiap foto kamu ambil, kamu harus catat ya, kapan ini eventnya, apa konteksnya, dan seterusnya. Seperti itu. Bagus lagi foto kalau sudah bisa kamu, pisahkan, berdasarkan topik. Nah, ini adalah beberapa hal bagaimana kita mengolah data mentah ya, dari lapangan, kemudian kita buat bentuk, rekamannya dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita coding. Sebenarnya antara coding ini juga menjadi bagian dari, apa namanya, pengolahan data, ya. Data yang telah diolah tadi sebelumnya ya, kemudian di-coding berdasarkan konsep yang dibangun dalam kerangka teori maupun definisi operasional, ya. Contoh ada judul, ini saya coba-coba aja ya. Contoh judul skripsi, penelitian akulturasi budaya Jawa dan Cina dalam perayaan Imlek di Kampung Balong Sudiro Prajan Surakarta, ya. Kalau kita lihat dari judulnya ya, ada konsep apakah di dalam judul ini? Ya, betul. Judul ini konsep yang muncul adalah akulturasi budaya Cina dan Jawa. Nah, tentu saja ya dalam kerangka teori yang panjang sekali itu ya, saya ambil satu konsep, sebagai contoh aja, yaitu definisi akulturasi budaya, ya. Definisinya adalah perpaduan budaya yang menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur asli dalam budaya tersebut ya. Kalau kita lihat akulturasi budaya itu adalah pertama aspeknya budaya, perpaduan budaya yang menghasilkan budaya baru. Ya berarti harus ada budaya barunya apa gitu kan. Nah, kemudian tanpa menghilangkan unsur asli. Nah, unsur asli ini artinya kita harus mencari budaya apa dan apa. Ya, dalam konteks judul akulturasi budaya Jawa dan Cina, tampak bahwa akulturasi budaya yang dimaksud di dalam judul ini adalah perpaduan budaya Jawa dan Cina. Betul. Nah, oleh sebab itu, nih kita harus dalam mengcoding data ya, kita harus bisa pisahkan mana yang disebut dengan budaya baru seperti itu. Apa ya bentuk budaya barunya misalnya ya. Kemudian budaya asli tadi ya kan campuran budaya aslinya adalah budaya Jawa dan Cina. Nah, datanya apa saja ya di dalam, akulturasi budaya ini ya. Datanya bisa interview, ya interview, wawancara, kamu mewawancari tokoh-tokoh Cina ya di daerah situ atau di Solo misalnya ya, di Surakarta, tokoh Cina dan Jawa di daerah tersebut ya. Kemudian ada dokumentasi video perayaan Imlek yang ada di sana ya. Kemudian ada foto-foto benda atau kelengkapan dalam perayaan Imlek. Nah, foto-foto ini tentu saja kamu kalau mau ngambil foto, nggak bisa nggak asal foto ya, tapi kamu bisa cek foto apa sih yang muncul gitu ya, fenomena apa yang muncul dalam, perayaan tersebut. Bisa
dari makanan, dari baju, tata cara upacara, misalnya ada prosesi seperti itu ya, kamu foto step by step misalnya, lagu atau musik pengiring yang digunakan dan lain-lainnya. Jadi unsur-unsur budaya material yang tampak ya di dalam interview apa namanya perayaan di Imlek di kampung itu, kemudian kita rekam ya dalam bentuk foto maupun bisa juga dalam bentuk video. Nah, ini ya, ini contohnya coding data untuk budaya baru. Ya, di budaya baru, eee, ternyata muncul budaya baru untuk perayaan Imlek di Solo itu ya, disebut dengan Grebeg Sudiro, ya. Ini adalah budaya baru. Kemudian, datanya apa ya? Pertama dari transkrip wawancara. Ya, transkrip wawancara itu kira-kira apa yang mau kamu tanya ya? Kemarin misalnya sudah ditentukan di dalam interview guide untuk menanyakan budaya baru, transkrip wawancaranya adalah sejarah munculnya ya, awal-awal munculnya Grebeg Sudiro ini gimana ceritanya, seperti itu. Memang Grebeg ini acara ini belum lama ya, kira-kira 12 tahun atau belasan tahun lah, pokoknya belum terlalu lama. Sehingga, mungkin tokoh-tokoh, pelaku ya di dalam, kemunculan pencetus Grebeg Sudiro ini masih hidup, gitu, masih ada. Sehingga juga, sangat besar peluang kamu untuk bisa mendapatkan data langsung dari, yang mencetus ya. Kemudian ritual atau tata cara Grebeg Sudiro. Nah, dalam ritual ini, itu juga ditanyakan gimana prosesnya, perlengkapannya, persiapan dan seterusnya ya. Yang berikutnya perlengkapan Grebeg Sudiro. Nah, tadi ya coding data, misalkan kamu, tadi wawancarakan dengan tokoh Jawa dan tokoh, Cina ya. Nah, itu kemudian, setelah ditranskrip, itu kamu pisahkan ya sejarah munculnya, pencetus grebeknya misalnya ya, ritual, tata cara, perlengkapan grebek dan seterusnya. Nah, ini untuk bisa mendapatkan, budaya baru ya atau bentuk baru, secara material misalnya seperti itu. Nah, coding data berikutnya tadi ada budaya asli kan, budaya asli yaitu Jawa dan Cina. Nah, transkrip wawancara tokoh Jawa ya, misalnya kita coding misalnya alasan munculnya Grebeg Sudiro ya, kamu dapat cerita, kemudian budaya asli Jawa yang masih dipertahankan apa dalam acara Grebeg Sudiro itu ya. Kalau kita lihat ya ini dari foto, kita lihat, orang-orangnya ini pakai baju, apa ya kalau di Jogja sih namanya Eee, ya semacam bukan beskap ya, tapi baju Jawa gitulah, saya lupa namanya. Nah, di atasnya juga ada tampak, orang dari keraton ya, membawa iring-iringan semacam ini budaya Jawa. Kemudian transkrip wawancara tokoh Cina, ya, alasan mengakulturasi budaya Jawa dalam perayaan Imlek. Kenapa kok ada budaya Jawanya gitu ya, padahal perayaan Imlek itu adalah, eee, budaya dari Cina. Kemudian apakah tidak melanggar aturan budaya Cina itu sendiri? Misalnya, boleh ya gitu ya, mungkin ada hal-hal yang tidak boleh dicampur ya, seperti itu. Kemudian unsur budaya Cina apa yang masih dipertahankan ya, misalnya kalau kita lihat di sini ada lampion misalnya ya, kemudian di sini ada barongsai, seperti itu kan adalah unsur budaya Cina yang masih muncul ya di dalam itu. Ya, nah sebelum masuk sini kita, lihat ya bagaimana cara kita mengcoding. Jadi, tadi, sudah kita buat codingnya. Nah, ini, bisa lihat ya whiteboard ini. Misalnya kita akan, melakukan, coding wawancara, munculnya budaya baru tadi ya. Eee, kita bikin, apa namanya, matriks, aduh jelek banget, ya. Misalnya, ini adalah, informan satu. Informan satu, misalnya tokoh Jawanya informan satu. Kita akan bicara tentang, budaya baru yang muncul ya, budaya baru yang muncul ya, informan informan.
Oke, sorry, informan. Ini nggak pakai satu ya, ini nggak pakai satu. Baik, eee, ini informan. Satu misalnya, informan satu, ya di sini, itu misalnya bicara tentang, eee informan satu bicara tentang, budaya baru dalam sejarah ya, no no, bentuknya, bentuk budaya baru misalnya, eee eee, alasan ya, alasan muncul alasan munculnya budaya baru adalah, konflik, ada konflik misalnya, ada konflik. Nah, oke, no no, sebentar ya, kayaknya lebih mudah kalau kita pakai Word aja. Ya, di sini ya, misalnya kita, coding data budaya baru, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita bikin, matriksnya, matriksnya itu bisa berupa tabel, misalnya ini, dan kita di sini disebut ini informannya siapa saja ya. Kalau kita cek tadi, terkait budaya baru itu tentang sejarah munculnya, pencetusnya siapa, ritual tacat. Misalnya kita bicara tentang, eee, bentuk materialnya ya, bentuk material budaya baru. Misalnya seperti itu ya. Informan, misalnya informan satu namanya Bapak X gitu ya, informan satu. Nah, Bapak X ini bicara material budaya baru adalah dalam bentuk, eee, tata cara upacaranya. Misalnya ya. Nah, kemudian kamu lihat dari transkripnya, di mana Bapak X ini bicara soal upacaranya begini 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 yang dulu di, perayaan Imlek yang biasa itu nggak ada, tapi sekarang ditambahin. Nah, bicara ditambahin dan seterusnya, dari transkrip itu kamu kopas, kemudian kamu pindahkan ke sini, gitu ya. Jadi ini misalnya beliau bicara tentang tata upacara, nah ini isinya adalah kopas dari copy paste dari, transkrip wawancara yang sudah kamu bilang, ya. Selain tata upacara, ternyata Bapak X juga bicara tentang, pakaian pakaian yang digunakan, misalnya. Nah, pakaian digunakan ini kamu ambil dari transkripnya, kemudian kamu copy paste, kamu masukkan ke sini, pakaian yang digunakan, gitu, ya. Nah, kemudian, sudah misalnya ya, kemudian kamu tanya lagi kepada informan 2 ya, Bapak Y misalnya ya, informan 2. Nah, Bapak Y ini, bicara bahwa budaya material baru yang muncul dalam, budaya itu adalah tampak dari, tata upacaranya, misalnya seperti itu ya. Beliau juga cerita dengan cara beliau ya, kemudian sampaikan. Nah, dari transkrip wawancaranya itu yang sudah kamu coding tadi, kamu kopas bagian mana yang bicara, tata upacara yang baru ya, kemudian kamu masukkan di situ. Setelah beliau bicara soal tata upacara, ternyata beliau tidak bicara pakaian ya, tapi beliau bicara tentang perlengkapan misalnya, perlengkapan. Nah, perlengkapan di sini disebut, oh ada perlengkapan baru di dalam budaya, apa namanya, Gerebek itu, ada baju kok baju, apa, gunungan dari kue keranjang misalnya, seperti itu. Nah, ketika beliau cerita tentang gunungan itu, kamu kopas lagi, ini sorry, ini perlengkapan upacara ya, itu kemudian kamu masukkan di sini ya, kamu kopas, masukkan di sini. Nah, seperti itu ya. Selain itu apalagi, doa, ya, ritual, bukan apa ya, musik,
pengiring. Nah, beliau ini kemudian cerita, "Oh, eee, ada gamelannya," misalnya seperti itu ya. Nah, itu kamu ambil di sini. Oke. Nah, itu ya contoh. Nah, kemudian ternyata kamu punya foto ya. Dalam coding data baru ini kan tadi ada transkrip wawancara, ada foto ya. Misalnya foto. Foto. Foto yang dimaksud misalnya terkait dengan pakaian, perlengkapan upacara dan seterusnya itu coba kamu ambil ya. Di sini bisa dilakukan apa namanya, kamu masukkan di situ. Sebentar maaf. Ya, kita ambil di sini foto. Ini misalnya tadi bicara soal budaya baru tadi disebut ya, perlengkapan upacara ada gunungan. Wah, ini gambarnya gede banget ya, kita kecilkan dulu gambarnya. Nah, ini ada gunungan dari kueh keranjang itu ya. Nah, itu adalah ini juga, hal baru yang muncul. Nah, ini kita masukkan gunungannya. Nah, seperti ini. Tadi, Bapak Y sudah bilang bahwa perlengkapan upacaranya di antaranya ada gunungan. Gunungan itu sebenarnya kan aslinya budaya Jawa ya kan, tapi di sini isinya gunungan tapi isinya kue keranjang. Nah, itu kan suatu budaya baru yang muncul dari acara gerebek tersebut. Kamu punya fotonya, kamu pasang di sini, seperti itu. Kemudian pakaian yang digunakan misalnya ya, apa namanya, atau musik pengiring. Nah, musik pengiring ini bisa kamu ambil dari videonya, kamu kamu, screen, apa namanya, kamu potong ya pada bagian, musik pengiringnya itu, kemudian kamu masukkan di sini. Nah, ini yang disebut dengan, meng-coding ya, meng-coding data baru tadi. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan cukup jelas. Nah, baik teman-teman, tadi, bagaimana cara kita, meng-coding data kualitatif. Jadi, sebenarnya caranya tidak terlalu sulit ya, asal yang penting adalah, kamu menguasai teori, kerangka berpikirmu jelas, kerangka teori jelas, kemudian, operasional konsepnya juga jelas, sehingga dengan mudah kita akan, eee, apa namanya, membuat coding-nya jauh lebih jelas, gitu ya. Ini tadi coding ya, coding, tadi budaya Jawa, tadi juga sama ya, misalnya kita akan meng-coding budaya Jawa di dalam, apa, di dalam upacara grebek tersebut. Nanti, sumbernya bisa dari wawancara tokohnya, bisa dari fotonya, dan, clipping beritanya mungkin ya, dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian analisis data. Nah, analisis data itu diambil dari hasil coding ya. Jadi dari matriks yang tadi sudah kita buat itu akan kita tinggal gampang menganalisisnya ya. Ini disusun berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori yang dibangun. Seperti itu contoh analisis data untuk di judul di atas tadi ya kita sudah lihat. Misalnya ini tadi eh di dalam matriks tadi ya, analisis data, misalnya nanti ketika kamu bicara analisis coding data baru, analisis tentang bentuk material budaya baru yang muncul di dalam upacara grebek tersebut ya. Nah, kan kamu tinggal bilang budaya barunya apa? Tata cara upacaranya, meliputi apa yang beliau sebutkan ini kalau tidak sama kamu harus sebutkan ya. Tata upacara yang pembukaan, misalnya tata upacara penutupan, misalnya atau di sini ada foto yang berbeda lagi misalnya ya. Pakaian yang digunakan, meliputi tata upacara, pakaian yang digunakan, perlengkapan upacara dan musik pengiring. Nah, gampang kan? Ketika kamu menyajikan data dan menganalisis data itu gampang ketika sudah muncul dalam codingnya seperti ini. Itu ya. Nah, kembali lagi kepada analisis data ya. Eh, contoh ya, untuk analisis data judul di atas, jadi apa yang harus kita analisis, itu penyajian data dan analisis itu akan muncul di bab 4 ya. Pertama, yaitu gambaran umum Kampung Balong di Kelurahan Sudido Prajan, karena itu yang akan kita teliti, kita harus dapat gambaran umumnya, terutama sejarah terbentuknya kampung pecinan di Kampung Balong ini ya, karena itu adalah salah satu kampung Chinatown gitu ya kalau dalam bahasa Inggris
yang cukup besar di Solo. Kemudian, subbab ini tadi subbab pertama ya, gambaran umum termasuk sejarah. Subbab kedua adalah akulturasi budaya di Kampung Balong. Nah, yang ini adalah cerita umumnya. Apa sih yang, kamu dapatkan akulturasi budaya tersebut ya, misalnya aktivitas sehari-hari yang ada di akulturasi budaya Jawa ini. Aktivitas sehari-hari itu bisa macam-macam ya, apa namanya, aktivitas interaksi di antara, apa namanya, penduduk misalnya, atau dari bentuk rumah ya, desain rumah, pagar, kan kadang-kadang, bisa dilihat, atau bahkan masjid misalnya, masjidnya itu ada gambar naganya misalnya, atau warna dicatnya warna merah. Karena itu, warna warna yang sangat khas dengan warna budaya Cina misalnya seperti itu ya. Nah itu kamu ceritakan dulu aktivitas sehari-harinya ya, dari bentuk bangunan, itu juga data ya dari hasil observasi kamu dan wawancara. Kemudian, subbab ketiganya adalah akulturasi budaya pada perayaan Imlek Grebek Sudiro. Nah, ini adalah sebenarnya inti dari penelitian kamu ya yang harus kamu laporkan. Ada 3 subbab lagi, yang pertama adalah deskripsi grebeknya, jadi kamu harus gambarkan dulu, apa namanya, garis besar ya, apa sih yang dilaksanakan dalam grebek itu ya, eee meliputi sejarah, pencetus ya, langkah-langkah, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan dari Grebek Sudiro itu sendiri. Nah, ini semua hasilnya dari datanya tadi sudah bisa kita ambil ya dari wawancara, foto, dan seterusnya. Terus subbab kedua adalah budaya asli dalam Grebek Sudiro. Nah, di sini ada budaya Cina, harus dijelaskan lagi budaya Cinanya apa yang ada di dalam grebek itu ya. Tadi ada barongsai misalnya ya. Kemudian yang kedua adalah budaya Jawa ya, itu, apa yang masih muncul di dalam grebek itu. Kemudian baru subbab ketiga adalah akulturasi budaya dalam Grebek Sudiro. Nah ini, menampilkan isinya adalah budaya, baru, ya, budaya baru yang muncul di dalam Grebek Sudiro tersebut. Nah, itu teman-teman, setelah itu dengan mudah sekali kalau kita sudah melakukan olah data, penyajian data tadi semua sudah, ada di dalam, penjelasan, coding tadi ya dan seterusnya, akhirnya kita tinggal bikin kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah menjawab rumusan masalah berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Jadi, kesimpulan itu, misalnya ya, kamu punya rumusan masalah ada 3, berarti kamu bikin kesimpulan 3 poin intinya ya. Jadi kamu nggak usah cerita lagi, satu bab lagi nggak usah, ya. Misalnya, rumusan masalah satu misalnya tadi di itu, bagaimana, budaya Jawa yang muncul gitu ya di dalam Grebek Sudiro. Makanya pembuat kesimpulannya adalah, budaya Jawa yang muncul dalam Grebek Sudiro dalam bentuk, pakaian, musik pengiring, misalnya seperti itu ya. Baik, saya rasa cukup ya, itu saja bagaimana cara kita mengolah data dan nanti, bisa kita lanjutkan dalam diskusi-diskusi, kita selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.